Sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Bagaimana kabar semuanya? Perjalanan selama sepekan ini, apapun yang kita alami, bersyukurlah dan teruslah berjalan dalam kasih Tuhan. Khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama itu semakin dia tahu banyak, tetapi dia merasa saya tidak tahu apa-apa. Saya bertemu dengan banyak orang-orang hebat seperti ini. Wah, pinter, dapat S1, S2, S3, tetapi merasa bahwa saya ini tidak tahu apa-apa. Nah, beda dengan yang kedua. Tipe yang kedua, tahunya sedikit, wah ngomongnya banyak seolah-olah dia tahu seluruh dunia ini. Padahal pepatah mengatakan, tong kosong itu nyaring bunyinya. Hanya bunyinya saja. Nah, para sahabatku yang terkasih, dua tipe manusia ini, khususnya kalau dihubungkan dalam konteks Injil pada hari ini, apa yang disebut dengan sekolah kerendahan hati. Khususnya kalau sudah tahu, ya kita juga belajar dari ilmu padi. Wah, semakin dia tinggi, itu semakin dia merunduk. Dia tahu banyak, dia sungguh-sungguh rendah hati. Dan begitu indah sekali dalam Injil hari ini. Wah, Yesus katakan, kalau kamu ke tempat pesta, jangan duduk di tempat yang paling depan. Karena siapa tahu ada yang lebih terhormat. Dan ya, begitu kamu duduk, orang katakan kamu ke belakang. Dan sebetulnya Yesus mau mengajak saya dan para sahabat untuk sungguh-sungguh merendahkan diri. Bahkan duduk di tempat yang paling belakang, di tempat yang paling rendah. Dengan demikian, sebetulnya ada sebuah pepatah Cina yang sangat indah itu. Di atas langit masih ada langit yang lain. Itu berarti bahwa ya ketika kita ngomong tentang iman, atau ngomong tentang apa yang kita alami dalam perjalanan hidup ini, mungkin kita sering katakan, wah saya ke gereja, saya tahu banyak kitab suci, ajaran gereja, dan pokoknya saya tahu banyak. Dengan demikian, Yesus mengajak saya dan para sahabat, kalau kita tahu banyak itu, rendah hati itu adalah kuncinya. Daripada mungkin kita tahu sedikit tapi ngomongnya banyak, itu tidak mempunyai pesan yang sangat mendalam. Dengan demikian, saya mau katakan secara sederhana, dalam perjalanan hidup ini, baik di lingkungan gereja atau di mana saja kita berada. Kalau kita tempat pesta itu, taruhlah cermin di depannya, supaya engkau bisa melihat apa yang ada di belakangmu. Atau taruhlah cermin di belakangmu, supaya engkau bisa melihat akan apa yang ada di depanmu. Sederhananya demikian, kita kenal siapa diri kita. Kita diciptakan, wah menurut rupa Allah. Tetapi kita belajar untuk selalu rendah hati. Dengan demikian, kerendahan hati ini adalah jalan kepada keselamatan itu. Jelas sekali Injil katakan hari ini, wah siapa yang akan meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi siapa yang akan merendahkan diri akan ditinggikan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan kuasa Tuhan yang maha luas dan juga di hadapan sesama, saya yakin dan percaya Tuhan langsung lihat hati kita. Dia angkat kita setinggi-tingginya dalam kemuliaannya. Injil juga berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin, rendah hati, itu berarti ya seperti dalam botol itu tidak ada air apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan isi, artinya ketika kita sungguh-sungguh mengosongkan diri dan kemudian percaya dan bersandar pada kasih Tuhan. Khususnya dalam situasi saat ini. Situasi dunia dengan adanya COVID-19 saat ini. Yang bisa saya dan para sahabat buat adalah berserah diri kepada Tuhan. Bersandar pada kasih-Nya, maka Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Teruslah, memang ini jalan yang tidak mudah,
tetapi ini adalah sekolah kehidupan. Setiap saat Tuhan mengingatkan kita untuk terus belajar. Mari para sahabatku yang terkasih, belajarlah untuk rendah hati. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.